Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Satya Wicaksana dengan NIM 3332180 dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2018. Di sini saya akan membahas tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan tentang Gaussian Mixture Model. Nah, atau biasa disingkat GMM. Sebelumnya, apa itu Gaussian Mixture Model atau GMM? Nah, jadi GMM itu merupakan suatu model prediksi atau model probabilitas di mana kita mengasumsikan data kita tersebut itu diatur oleh bilangan Gaussian gitu. Jadi pengertian sederhananya itu seperti itu, Gaussian Mixture Model. Jadi kan karena diatur oleh bilangan Gaussian, makanya namanya Gaussian Mixture Model. Nah, kalau misalnya diatur oleh bilangan Bayes, maka Bayes Mixture Model, seperti itu. Oke, lanjut ke listing programnya. Di sini ada import, di line pertama bisa dilihat import NumPy. Nah, kenapa kita menggunakan library NumPy? Karena di listing ini kita akan menggunakan beberapa operasi matematika ya, seperti linear, aljabar linear dan lain-lain lah. Nah, bisa dilihat nih di line 39 sampai line 61. Jadi kita akan menggunakan aljabar linear. Oke, lanjut. Di sini ada import matplotlib.pyplot itu untuk, nah bisa dilihat, jadi kita akan memplot data yang diinput, diolah dan yang dihasilkan itu akan diplot menjadi suatu grafik, nah menggunakan matplotlib seperti itu. Nah, lanjut. Di sini ada from di line 3, from matplotlib import patches. Nah, patch ini itu digunakan untuk membuat bangunan bangun dasar lah, ibaratnya bangun dasar. Nah, jadi kalau di listing ini itu menggunakan apa? Itu digunakan buat apa? Itu buat ellipse. Nah, nih bisa lihat di line 55. Nah, ini kita membuat ellipse, draw ellipse. Jadi menggunakan package patch gitu. Oke, lanjut. Sini from sklearn. Di line 4 ada from sklearn import datasets. Nah, kenapa nih kita harus mengimpor datasetsnya? Karena kita akan menginputkan data yang akan kita olah itu merupakan data set iris. Nah, iris ini merupakan suatu dataset ya, dataset suatu bunga iris yang terdiri dari bunga iris setosa, iris virginica, dan iris versicolor. Nah, di ketiga bunga tersebut itu nanti ada 4 data atau 4 dimensi lah. Jadi nanti ada panjang kelopak, lebar kelopak, terus panjang petal dan lebar petal gitu. Jadi nanti datanya tuh dari situ, dari keempat dimensi tersebut. Oke, lanjut. Di sini from sklearn mixture Gaussian mixture. Nah, tadi karena kita menggunakan data kita diatur oleh bilangan Gaussian, maka kita menggunakan Gaussian mixture. Nah, lanjut. Di sini sklearn model selection stratified k-fold. Nah, stratified k-fold ini merupakan suatu package suatu versi baiknya dari k-fold. Jadi stratified k-fold ini nanti gunanya buat
membuat mengesplit atau memisahkan data training dan data test itu menjadi lebih proporsional, jadi seimbang lah. Nah, stratified scaffold ini nanti itu bisa digunakan buat datanya di mana klasifikasinya itu tidak seimbang. Nah, makanya dibutuhkan stratified scaffold biar saat dibagi atau dipisah dari data training dan data test itu menjadi lebih proporsional seperti itu. Nah, lanjut di line 7 ini from scalar model selection import train test split. Ya, sudah tahu lah ya, dimana kita akan misahkan data menjadi data training dan data test gitu. Oke, lanjut di line 10 ada iris equal datasets dot load underscore iris. Di sini gunanya tadi untuk menginputkan dataset iris ke listing program, atau bisa dibilang mengimport lah dataset iris ini. Nah, lanjut di sini x, y sama dengan dataset load iris. Jadi dataset iris ini akan dibagi menjadi dua dimensi ya, x dan y. Oke, nah lanjut sini split dataset into training and testing. Nah, di sini kita menggunakan stratified scaffold, dimana end splitnya itu sama dengan 5. Nah, bisa dilihat sini. Jadi sudah jelaskan ya stratified scaffold itu apa. Nah, lanjut. Nah, di sini ketika sudah ketika data sudah dipisah menjadi lebih seimbang oleh stratified scaffold, maka kita bisa melakukan pemisahan dataset menjadi data training dan data test dengan ukuran data testnya itu, dataset testnya itu 40% atau 0,4 dan random state-nya itu sama dengan 0. Oke, lanjut. Sebelumnya di sini kan end splitnya sama dengan 5, berarti kita memisahkan data yang lebih seimbang tadi menjadi 5 bagian, dimana 80/20 split, berarti 80 untuk training dan testing untuk satu bagian untuk testing gitu. Jadi data trainingnya 4, data testingnya 1. Oke, lanjut di sini untuk di sini 6 classes sama dengan len np.unique yet train. Di sini berarti kita akan mengekstraksi kelas menjadi data training di sini. Nah, lanjut di sini kita akan membuat classifiernya, mana yang tadi itu, atau membuat model prediksinya ya, Gaussian mixture. Oke, di sini bisa dilihat n komponennya jadi n komponen itu sesuai dengan bilangan kelasnya, kemudian bentuk covariance-nya itu full. Nah, nanti ini bisa beda-beda nih covariance type-nya, ada 4, ada full, sebentar. Nah, nih covariance types-nya ada full, tight, diag, and spherical. Nah, nanti beda-beda nanti output yang hasil gambarnya. Oke, nanti aja. Dan n underscore init equal 1, kemudian init parameternya kita menggunakan k-means ya. Jadi init params itu ada random sama k-means, berarti prediksi modelnya itu menggunakan parameter k-means, jadi bukan ngacak atau random. Kemudian max iterasinya 20. Nah, setelah dibuat mixer modelnya, kemudian kita inisialisasi nih si GMM ini gunakan line 28 nih, di line 28 sampai line 29 np.array x train, y train sama dengan i, kemudian axisnya sama dengan 0, kemudian ada pengulangan i
pada range 6 class. Kemudian di sini ada train di JMM classifier line 32 classifier.fit xtrain ini untuk mengevaluasi performa dari data training gitu. Jadi bisa dibilang ini buat ngevaluasi lah, kita buat ngeliat performa skornya si data training ini menggunakan classifier fit xtrain. Nah, lanjut di sini kita akan membuat si lingkaran nih. Nah, kemudian sebelumnya kenapa nih ya di boundaries ini atau suatu ikatannya ini kita menggunakan eigenvalue dan eigenvector. Nah, karena kita akan memvisualisasikan boundaries ini atau ikatan ini dalam cluster gitu. Oke, nah karena itu makanya kita menggunakan eigenvalue dan eigenvector. Nah, terus dari mana kita bisa menggunakan eigenvalue dan eigenvector? Itu menggunakan NumPy linear algebra. Nah, nih saya lihat classifier covariance-nya. Nah, kemudian kita akan di line 43 nih kita akan menormalisasikan eigenvector yang pertama nih. Lanjut kita mengekstraksi sudutnya. Nah, bisa dilihat menggunakan NumPy arcestan. Terus di sini normalisasi vektor 1 dan normalisasi vektor 0, dan sudutnya itu hasilnya 180 dikali angle-nya dibagi pi gitu, atau 3,14 lah. Nah, lanjut sini gunanya buat faktor scaling ya. Nah, itu magnified ellipse. Nah, menggunakan listing ini. Nah, di sini kita akan menggambar elipsnya atau lingkarannya. Nah, menggunakan patch ellipse mana ditentukan dari eigenvalues 0 dan eigenvalues 1, kemudian 180 plus angle colornya. Nah, ini colornya ini karena ditulis color aja ya, berarti dia menggunakan warna primer merah, hijau, biru. Nah, nih ellipse xy with height. Nah, berarti lebarnya itu menggunakan eigenvalues 0 dan tingginya itu menggunakan eigenvalues 1, dan sudutnya itu 180 plus angle. Nah, berarti angle yang dihasilkan dari line 47 ini nanti akan masuk ke sini gitu. Oke, lanjut. Nah, ini colorsnya nih. Tadi kan kenapa warnanya merah, hijau, biru ya? Karena dari sini BGR yang blue, green, red. Nah, kemudian di sini gunanya untuk ngeplot si data nih. Jadi ada data iris, mana ini iris target ya. Nah, ini dibentuk atau divisualisasikan dalam bentuk lingkaran, kemudian warnanya putih. Nah, kemudian datanya ada dua juga kan, tadi kan kita kan membagi data tes. Nah, lanjut sini tes data nih, tadi ada iris data, kemudian data tes. Nah, ini nih gunanya warnanya hitam dan dibentuk dalam visualisasinya square atau ya, jadi si markernya itu sama dengan S atau square atau kotak. Oke, setelah di plot datanya itu kita bisa memprediksi data trainingnya. Nah, menggunakan ini, kemudian bisa dilihat akurasi trainingnya menggunakan rata-ratanya ya dari train. Nah, ini bisa dilihat. Kemudian lanjut
ada tesnya, prediksi tes. Kemudian hampir sama kayak yang data training, tapi ini data tes. Nah, lanjut sini untuk memberikan judul pada gambar ya, GMM classifier. Oke, lanjut ini plt.show berarti akan ditampilkan. Oke, sekarang kita bisa lihat. Nah sebelumnya kan tadi ini max iter itu berarti dia iterasi maksimum yang akan dilakukan oleh si GMM ini, berarti sebanyak 20 kali. Nah kemudian init params itu berarti parameter yang diatur atau dikontrol itu menggunakan parameter k-means gitu. Oke, langsung aja kita play. Nah sebelumnya ini kan Gaussian ya, berarti bilangan random ibaratnya. Nah, bisa dilihat nih nanti nih. Nah ini kita lihat outputnya seperti apa. Nah seperti ini nih, dimana kotak itu tadi data tesnya ya, kemudian di lingkaran itu data irisnya, kemudian dibentuk warna biru nih dari boundariesnya, ikatannya. Nah di sini bisa dilihat, di sini ada biru, merah, hijau. Nah biru, merah, hijau ini itu akurasinya itu 45, akurasi dari data trainnya itu 45,5%, dan akurasi dari data tesnya itu 45%. Nah kan ini Gaussian yang tadi dibilang ya, jadi nanti ngacak lagi nih, tapi polanya sama, jadi bentuknya sama kayak gini nih ya, nanti birunya kayak gini, hijaunya gini, merahnya gini. Nanti yang ngebedain tuh warnanya. Nah perbedaan warnanya itu nanti akan mempengaruhi akurasinya. Nah bisa dilihat nih ya. Nah ya kan tadi di sini kan biru, terus di sini merah, di sini hijau. Nah sekarang biru, hijau, merah. Nah akurasinya ini 92, dari data trainingnya itu 92%, dan akurasi data tesnya itu 81,67%. Itu jadi karena ini Gaussian ya, atau bilangan random acak, maka seperti itu, boundariesnya bisa berubah-berubah lah, tapi polanya sama, bentuk lingkarannya kayak gini sama lah, cuma nanti beda warnanya gitu. Oke, ini masih sama ya. Oke, ini sama yang tadi yang 45%. Nah seperti itu ya, jadi random kan, jadi nggak pasti gitu nilai akurasinya, pasti berubah-berubah. Nah itu karena apa? Karena dipengaruhi juga dari covariance type-nya, terus inisialisasi n-nya nih, kemudian sama dari random set-nya. Kalau kita ubah-ubah pasti akurasinya juga berubah. Nah misalnya nih initnya sama dengan 20. Nah kan akurasinya malah jelek nih, 0%. Nah kayak itu, jadi tergantung dari tadi covariance-nya, n init sama random state. Coba kita rubah ini jadi ada apa aja di sini. Nah coba kita pakai type ya. Nah nanti bentuk gambarnya beda nih. Oh error, soalnya
dimensinya beda ya. Coba kita ganti yang lain. Oke, error ya. Ya berarti bisanya full aja. Tapi sebenarnya bisa tuh diubah covariance type-nya. Nih. Seperti bisa dilihat di sini. Nah, nih di Stack Overflow bisa dilihat ya. Nah, ini kan different result obtained with GMM. Nah, sama nih. Dimana first run-nya tadi hasilnya kayak gini, kemudian second run hasilnya kayak gini nih. Nah, tuh kan di sini 33,3. Pas first run-nya 0,0. Pas second run-nya 33,3. Dan pas running ketiganya 98,5. Nah, seperti itu. Nah, kenapa alasannya seperti itu? Nah, bisa dibaca nih. Karena Gaussian komponen tadi, karena kan diatur menggunakan bilangan Gaussian. Jadi menggunakan data point randomly center on data point. Nah, jadi algoritma itu memindahkan mereka sampai ke converge lah, to local optimum. Converge itu jadi kayak convergent gitu. Nah, lanjut. Nah, ini kan you can see in your prediction that cluster are the same. Nah, ya kan bentuknya sama, tapi yang ngebedain warnanya, labelnya. Jadi tadi 120, jadi 102, ya kan. Nah, gitu. Jadi itu karena kita menggunakan bilangan Gaussian seperti itu. Jadi kenapa angkanya beda-beda ya pas akurasinya itu, karena menggunakan menggunakan bilangan Gaussian. Nah, sekarang 24,44%. Terus akurasi data tesnya 16,66%. Nah, seperti itu ya. Oke, sekian penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah penjelasan dan salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.